Ini dia produk terbaru dari Matrix yang terlihat mempesona. Matrix Apple Silver Set-Top Box DVB-T2. Di video ini kita akan cari tahu apa saja hal yang menarik dari Matrix Apple Silver jika dibandingkan dengan Matrix Apple Merah sebelumnya. Langsung saja, let's go! Ini dia Matrix Apple Silver Set-Top Box DVB-T2. Bentuknya oke juga, seperti Matrix Apple Merah sebelumnya. Pada bagian depan tercetak logo Apple, dan terdapat beberapa tombol fisik pada STB ini, yaitu power button, kemudian menu button. Ada juga satu buah slot USB di bagian depan, dan tombol channel up dan channel down. Ada juga volume up dan volume down, dan tombol OK. Peletakan tombol pada STB ini terkesan sangat rapi. Matrix Apple Silver menggunakan material zinc, dan bagian bawah terdapat grill lubang inlet sirkulasi udara, dengan bagian samping kiri kanan merupakan lubang outlet udara panas pada set-top box yang satu ini, dengan ukuran yang cukup besar juga. Beralih ke bagian belakang, terdapat plug untuk input antena, loop untuk multi-output antena dari STB, coaxial plug, HDMI plug, dan audio-video plug untuk menghubungkan STB ke TV tabung yang belum mendukung HDMI. Dan ternyata port USB pada bagian belakang STB absen pada Matrix Apple Silver ini. Kemudian dimensinya memiliki panjang 17 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 3,5 cm. Sama persis seperti Matrix Apple Merah sebelumnya. Dan remote control dengan logo Matrix di bawahnya. Terlihat jika button pada remote ini sangat lengkap juga. Yang menarik di bagian belakang terdapat lekukan yang disesuaikan dengan jari kita saat memegang remote ini. Berjenis infrared remote dan menggunakan dua buah baterai AAA sebanyak 2 buah yang sudah ada pada paket pembelian. Kemudian RCA kabel yang dapat kita gunakan untuk menghubungkan STB Matrix Apple Silver ini ke TV tabung. Ada juga buku panduan pemakaian Matrix Apple Silver ini dan kartu garansi. Matrix memberikan garansi 1 tahun untuk STB ini. Dan berikut ini spesifikasi dan harga dari Matrix Apple Silver Set-Top Box Digital TV. Selanjutnya kita akan menghubungkan Matrix Apple Silver ke TV ini. Dan ini dia tampilan awal Matrix Apple Silver Set-Top Box DVB-T2. Seperti Matrix Apple Merah sebelumnya, pertama-tama kita disuguhi dengan petunjuk pemasangan. Terdapat opsi bahasa OSD dan negara kita set ke Indonesia. Kemudian FTA atau Free to Air, kita pilih FTA. Mode pencarian kita pilih DVB-T2. Daya antena kita set on jika antena yang kita gunakan mendukung fitur ini. Kemudian location code untuk fitur early warning system kita isi dengan kode pos lokasi kita. Jika sudah, klik pencarian siaran TV digital dan kita tunggu proses ini hingga selesai. Terdapat 32 channel TV digital yang tersedia di lokasi saya. Dan tentu saja, channel yang didapatkan dapat berbeda-beda sesuai lokasi Anda. Cara mengecek jangkauan sinyal TV digital dapat Anda lihat pada tautan video di atas. Terlihat banyak sekali channel TV digital dengan kualitas HD di sini.
Pada list channel ini, kita dapat menggunakan fitur pencarian channel dengan menekan tombol berwarna hijau di remote. Dengan fitur pencarian ini, kita dapat dengan mudah menemukan channel TV yang kita inginkan. Kemudian tombol kuning di remote untuk masuk ke pengaturan list channel yang tersedia. Di sini kita dapat mengganti nama channel dengan menekan tombol hijau di remote. Kita juga dapat menghapus channel dengan menekan angka 1 di remote. Kemudian angka 2 untuk memindahkan sebuah channel pada urutan teratas maupun terbawah. Kita tekan angka 3 atau skip untuk membuat sebuah channel dilewati saat kita memindah channel melalui tombol channel up maupun channel down. Kemudian angka 4 atau lock untuk mengunci channel dengan password. Password default untuk Matrix Apple Silver ini adalah angka 0 sebanyak 6 kali. Fitur lock ini dapat kita manfaatkan untuk mengunci channel-channel tertentu yang tidak pantas dilihat untuk anak kita. Selanjutnya angka 5 atau favorit. Di sini kita dapat mengkategorikan channel sesuai kategori yang tersedia. Kita klik simpan dan sekarang kita dapat mengakses channel favorit ini dengan menekan favorit button di remote. Kemudian untuk mengembalikan list semua channel, kita masuk ke pengaturan channel kembali dengan menekan tombol warna kuning di remote dan kita geser ke kanan untuk mengembalikan list semua channel pada tampilan TV. Sekarang kita jelajahi menu pada Matrix Apple Silver ini. Dengan cara mengklik tombol menu di remote, kita dapat mengatur siaran TV digital yang telah tersedia di menu ubah siaran. Kemudian ada pengaturan APG atau panduan program. Ada juga urutan. Kita dapat mengatur urutan siaran TV digital menurut nama layanan, LCN, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada setting LCN atau Logical Channel Number, ECU, dan Link-up Volume. Beralih ke pengaturan gambar, di sini kita dapat mengatur aspek rasio layar, resolusi, format TV, dan pengaturan tampilan OSD. Ada juga pengaturan panel layar untuk mengatur tampilan layar pada LED di STB ini. Kemudian di pengaturan OSD, kita dapat mengatur transparansi tampilan OSD. Dan setting cari untuk mengatur ulang pencarian channel TV digital pada STB ini. Dan setting waktu untuk menyetel pengaturan waktu pada STB ini. Sebaiknya kita hubungkan Matrix Apple Silver ini ke internet terlebih dahulu, agar waktu pada STB ini dapat tersetting secara otomatis melalui Wi-Fi. Ada juga setting pilihan untuk mengatur bahasa OSD dan lainnya di sini. Kemudian di setting sistem, ada setting bimbingan orang tua, kontrol kunci untuk mengganti password, ada juga atur ulang perangkat untuk mereset STB, sistem informasi, upgrade software, dan pengaturan jaringan jika ingin menghubungkan Matrix Apple Silver ini ke internet dengan Wi-Fi dongle. Selanjutnya di setting USB, terdapat pusat media untuk mengakses semua jenis file yang ada pada flash disk yang kita hubungkan ke STB ini. Seperti Matrix Apple merah, kita juga dapat memutar file multimedia seperti video, foto, dan musik pada Matrix Apple Silver ini. Dan tentu saja, setelah flash disk kita hubungkan, kita juga dapat menggunakan fitur time shift dan merekam acara TV dari STB Matrix Apple Silver ini. Untuk fitur time shift, terlebih dahulu pada manajemen PVR kita set setting pergeseran waktu ke on. Dan tekan OK di informasi disk, kemudian tekan tombol hijau di remote untuk mengaktifkan penyimpanan time shift di flash disk. Sekarang kita dapat menggunakan fitur record dan time shift dari remote ini.
Jika time shift aktif, akan muncul icon TMS pada bagian kanan layar. Dan kita dapat mengontrol playback pada siaran TV digital melalui fitur TMS yang kita aktifkan. Kemudian untuk keluar dari fitur TMS, kita tekan tombol stop yang ada di remote. Selain TMS, kita juga dapat merekam acara TV dengan cara menekan tombol rekam di remote. Dan akan muncul icon record pada sebelah kanan tampilan TV kita. Kemudian kita klik tombol stop untuk mengakhiri proses perekaman acara TV yang kita inginkan. Kemudian untuk mengakses file rekaman siaran TV, kita tekan tombol merah di remote. Di sini kita dapat memutar semua hasil rekaman siaran TV yang telah kita rekam sebelumnya. Seperti matriks Apple merah, ada juga time record pada STB matriks silver ini. Kita dapat mengaksesnya dari remote dengan cara menekan tombol biru. Pada fitur timer ini, kita dapat membuat jadwal kapan STB akan menyala dan memindah saluran TV secara otomatis sesuai waktu yang telah kita tetapkan sebelumnya. Kita juga dapat memilih mode PVR untuk menjalankan fitur timer record pada STB ini. Dan untuk membuat timer baru, kita klik tombol hijau. Untuk mencobanya, kita set mode timer ke PVR. Kemudian waktu mulai cepat saja, kita set 1 menit ke depan. Dan durasi perekaman kita set 5 menit. Kemudian di siaran kita set ke GTV. Jadi saat timer terpenuhi, STB akan secara otomatis mengganti channel TV ke GTV. Langsung saja kita lihat bagaimana proses timer record bekerja pada matriks Apple Silver ini. Dengan time record ini, kita tak perlu khawatir lagi melewatkan sebuah acara TV yang kita sukai dengan fitur ini. Sekarang kita pasang WiFi dongle untuk mencoba fitur YouTube, IPTV, dan YouTube Kids. Yang disayangkan, hanya ada satu slot USB, jadi kita harus mencabut flash disk untuk menghubungkan Wi-Fi dongle. Setelah WiFi dongle terpasang, kita masuk ke setting sistem dan pilih pengaturan jaringan. Kemudian klik tombol hijau di remote untuk mencari jaringan Wi-Fi di rumah kita. Kita pilih Wi-Fi yang akan kita gunakan dan masukkan password Wi-Fi di kolom kata sandi. Jika sudah, pilih OK dan pilih simpan. STB pun akan terkoneksi ke Wi-Fi melalui Wi-Fi dongle yang telah kita pasang sebelumnya. Sekarang kita dapat menggunakan YouTube yang ada pada setting USB, kemudian internet. Aplikasi YouTube pada matriks Apple Silver ini sama persis dengan YouTube yang ada di matriks Apple merah sebelumnya. Dan tentu saja, YouTube Kids ada juga pada matriks Apple Silver ini. Semua konten yang ada pada YouTube Kids merupakan konten untuk anak saja. Jadi kita tak perlu khawatir lagi mengenai konten-konten YouTube yang tidak layak untuk anak kita di aplikasi YouTube Kids pada matriks Apple Silver ini. Ada juga kategori pelajaran yang memuat video-video pembelajaran untuk anak kita. Kemudian di setting YouTube Kids, kita juga dapat mengatur Kids Type yang dapat kita sesuaikan dengan umur anak kita. Dan ada juga IPTV pada matriks Apple Silver ini. Untuk menggunakannya, terlebih dahulu kita import M3U playlist dari flash disk ke IPTV. Dan lagi-lagi, karena hanya ada satu slot USB, kita lepas terlebih dahulu Wi-Fi dongle untuk menghubungkan flash disk ke STB ini. Kemudian kita klik tombol biru dan kita pilih file playlist IPTV yang sudah kita copy ke flash disk sebelumnya.
Kita cabut flash disk kembali dan kita hubungkan WiFi dongle untuk mencoba siaran IPTV. Sekarang kita dapat melihat siaran IPTV dengan internet melalui matriks Apple Silver ini. Seperti matriks Apple merah dengan fitur MiCache-nya, pada matriks Apple Silver ini dilengkapi juga dengan Apple Cache yang dapat kita download di Play Store di ponsel kita. Saat ponsel dan STB terhubung dengan koneksi Wi-Fi yang sama, matriks Apple Silver akan secara otomatis terdeteksi pada aplikasi ini. Dengan Apple Cache, kita dapat menampilkan file multimedia seperti foto, video, dan musik yang tersimpan di ponsel kita ke TV. Kita juga dapat mengontrol STB melalui virtual remote yang ada pada aplikasi Apple Cache ini dengan respon yang sangat mulus. Kemudian video, terdapat list beberapa web layanan video seperti YouTube, Twitch, Dailymotion, dan Migogo yang dapat kita gunakan untuk melakukan stream video dari ponsel ke TV kita. Dengan fitur ini, kita cukup memilih sebuah video, kemudian klik icon cache yang ada di tengah, dan video pun akan diputar di TV kita. Dan tentu saja, terdapat live screen untuk menampilkan layar ponsel ke TV. Namun sayangnya saat saya coba, fitur ini bekerja dengan sangat lambat karena sedang dalam perbaikan. Kesimpulannya, matriks Apple Silver merupakan produk STB DVB-T2 terbaru dari Matrix. Dengan fungsi dan fitur yang sama, namun memiliki spesifikasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Salah satunya yaitu jumlah slot USB yang ada pada STB ini. Berbeda dengan matriks Apple merah yang memiliki 2 slot USB yang ada pada bagian depan dan belakang STB ini, pada matriks Apple Silver ini hanya memiliki 1 buah slot USB saja, membuat penggunaan flash disk dan Wi-Fi dongle harus bergantian. Meskipun demikian, sebagai receiver siaran TV digital, matriks Apple Silver ini cukup oke punya, dengan fitur yang sangat lengkap sebagai set-top box DVB-T2. Dan berikut ini penilaian yang kami berikan untuk matriks Apple Silver set-top box DVB-T2. Di video selanjutnya, masih banyak device pintar yang akan kami review. So, stay tune on Mr. Bimo, dan sampai jumpa.